Shalom. Apa kabar? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Anak-anak yang di rumah sudah siap? Wah, siap. Ya, kita akan mulai semua bangkit berdiri. Ya, kita mau sebutkan yel-yelnya ya. 1, 2, 3. Selamat datang di ibadah C4C, Children for Christ. Anak penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagiku. Yuk adik-adik semuanya, sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Wahyu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini atas kasih-Mu, cinta-Mu, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan sore hari ini kami mau beribadah Tuhan. Kiranya Engkau turut campur untuk setiap adik-adik yang mendengarkan, yang bergabung dalam porsi ini, juga kami semua para mentor dan kakak-kakak. Biarlah Tuhan, setiap ibadah demi ibadah yang kami lewati ini betul-betul menjadi berkat buat kami semua, dan kami boleh disegarkan, kami boleh dimenangkan, dan kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya di dalam nama Allah yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya penyertaan-Mu bersama-sama kami. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan memuji Tuhan, mempersiapkan dengan pujian yang terbaik kepada Tuhan.
Adik-adik di rumah masih kuat memuji Tuhan? Masih semangat? Masih. Yuk, kita akan lanjutkan pujiannya. Aku istimewa, bukan karena katamu, bukan karena mereka, tapi karena Tuhanku. Bersama-sama, aku istimewa, bukan karena hartamu. Aku istimewa, bukan karena terpuji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa, bukan karena hartamu. Aku istimewa, bukan karena terpuji, bukan karena kuatan hebatku. Adik-adik yang di rumah, kita Memuji Tuhan. memuji Tuhan. Bahwa kita katakan apa? Yesusku luar biasa. Apa yang gendut, yang kurus, yang hitam atau yang putih, kita nyanyikan pujian ini. Lihatlah tubuhku dicinta. Lihatlah tubuhku dicinta amat sempurna.
duduk dan bersiapkan Alkitab untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dari semula Kau telah ciptakan hidupku dalam rencana. Dari semula telah Kau ciptakan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita mengangkat tangan kita untuk mengatakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sesungguhnya Allah baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau ciptakan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Dan rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dengan sikap berdoa kita mengatakan semua baik, semua baik. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sempurna Allah. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, dan semuanya baik Tuhan. Semua baik, sempurna Allah baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jadikan Kau jadikan hidupku berarti. Jadikan Kau jadikan hidupku berarti. Ya, shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kami harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ya, oke, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Untuk itu semuanya kami ajak untuk berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Kando yang akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini ada waktu bagi kami untuk mendengarkan cerita Tuhan, sertai jam-jam renungan kami ke depan, dan berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap mendengarkan cerita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini itu tentang Aku Istimewa, terambil dari Yohanes 3 ayat 16,
yang bunyinya, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Apa sih Kando artinya istimewa itu? Kami penasaran. Nah, di sini Kando mau jelaskan nih. Sebenarnya apa sih arti istimewa itu? Adik sudah lihat gambar tadi kan, gambar ini kan. Ini adalah gambar emas. Adik tahu emas itu nggak mungkin harganya cuma 1.000 perak. Emas itu harganya ratusan ribu, bahkan berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliaran. Ya, jadi harga emas itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat berharga. Emas adalah hal yang sangat berharga, suatu benda yang sangat berharga. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, istimewa itu juga artinya adalah sangat berharga. Nah, bagi adik-adik, mungkin sesuatu yang berharga itu nggak harus emas. Karena emas mungkin yang punya itu hanya orang tua ya, orang-orang yang sudah dewasa, yang punya banyak uang. Tapi mungkin adik-adik punya sesuatu yang berharga lainnya. Mungkin itu adalah boneka seperti yang gambar ini. Atau mungkin bagi yang laki-laki nih, yang sesuatu yang berharga itu mungkin seperti yang gambar ini, mobil-mobilan. Nah, mungkin seperti gambar ini yang adik-adik rasa sesuatu yang sangat berharga. Ketika mama papa beli boneka baru, beli mainan baru, mobil-mobilan baru, yang mahal mungkin ya, itu sangat berharga bagi kita. Atau mungkin gambar yang ini adik-adik, yang terakhir ini. Nah, adik-adik lihat nih, gambar apa? Handphone. Nah, kalau ini Kak, ya pastilah ini sangat berharga. Kalau nggak ada ini kami nggak bisa main. Main apa? Main game. Atau mungkin kami nggak bisa foto-foto. Ya, kalau nggak ada handphone, rasanya itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak seru Kak. Nah, mungkin ada yang merasa bahwa hal ini sangat berharga gitu, sangat-sangat penting, sampai mungkin kalau ketinggalan ya ketika berpergian dan benda-benda ini ketinggalan, itu adik-adik sampai mau rela berkorban balik lagi nih, padahal udah mau sampai di rumah nenek nih atau di rumah kakek nih, mau balik ke rumah untuk ngambil barang-barang ini. Karena adik-adik kenapa sampai mau balik lagi? Karena adik-adik itu merasa bahwa barang-barang atau benda-benda ini itu sangat sangat berharga bagi adik-adik, dan adik-adik nggak boleh untuk sampai ketinggalan, dan nggak boleh untuk sampai benda ini nggak ada di samping adik-adik atau nggak adik-adik perhatikan. Itu adalah hal-hal yang istimewa bagi diri kita. Sesuatu yang istimewa ialah sesuatu yang berharga, yang selalu kita perhatikan, yang selalu kita lihat, dan bahkan kita mau rela berkorban bagi hal yang kita rasa itu adalah istimewa bagi kita. Nah, sama juga halnya dengan Tuhan Yesus yang menganggap bahwa adik-adik semua ini adalah istimewa bagi Dia. Kenapa? Karena katakan Tuhan Yesus merasa bahwa semua adik-adik di sini adalah anak-anak yang istimewa bagi Dia, karena seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Apa? Ayo, ada yang ingat nggak firman Tuhan yang tadi? Dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, kepada kita semua, sehingga Dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu nggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik dengan ayat ini mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus rela berkorban untuk kita. Tuhan Yesus mau mati untuk kita supaya kita ini hidup di dalam Tuhan, memperoleh hidup yang kekal. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus merasa bahwa kita ini adalah hal yang spesial, adalah hal yang istimewa, dan adalah hal yang sangat-sangat berharga bagi Dia. Karena Dia sampai mau rela berkorban bagi kita loh. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Kak Tuhan Yesus itu menganggap kita sebagai anak-anak yang
istimewa? Apa benar seperti itu, Kak? Kan saya anaknya yang nakal. Saya kan anaknya bandel sama orang tua. Saya anaknya nggak baik. Kok Tuhan sampai mau sih menganggap saya ini istimewa dan berharga? Kalau masih ada yang merasa seperti itu, nih Kandok mau ngasih bukti nih. Kandok mau kasih ayat yang tadi, Kandok mau jelaskan bahwa yang pertama, Tuhan itu menganggap kita sangat istimewa karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Tadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah. Nah, hal yang pertama, bukti yang pertama, dia menganggap kita sebagai anak-anak yang istimewa. Karena apa? Karena dia sangat banget dan begitu besar mengasihi kita. Lalu, bukan hanya itu saja, bukti yang kedua yaitu dia rela berkorban untuk mati di kayu salib demi menebus tiap dosa-dosa yang kita punya. Jadi bukan hanya dia mengasihi kita saja, tetapi dia mau rela berkorban bagi kita. Itu adalah bukti bahwa kita ini adalah anak-anak yang istimewa dan berharga di mata Tuhan. Jadi, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, jangan ada lagi di antara kita yang merasa bahwa kita ini adalah anak-anak yang tidak pantas untuk dikasihi, adalah anak-anak yang selalu minder dengan apa yang kita miliki. Ya, karena kita sudah tahu bahwa Tuhan menganggap kita ini sebagai anak-anak yang istimewa. Kalau adik-adik lihat di gambar sebelah kanan ini, itu ada begitu banyak gambar anak-anak ya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, coklat, warna-warni, dan mungkin ada yang kulitnya hitam, nggak putih ya. Ini menggambarkan bahwa nggak peduli mau kita punya rambut keriting, mau lurus, mau kita hitam, mau putih, semua sama saja di mata Tuhan. Jadi jangan ada yang merasa minder, kak rambut saya itu kan eh, gulung-gulung kayak Indomie kak, jadi saya kan nggak terlalu enak untuk dilihat, nggak terlalu cantik, kulit saya hitam, beda dengan teman yang lain, jadi saya minder. Jangan seperti itu, karena sudah jelas tadi bahwa kita semua adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan, karena Tuhan mau mengasihi kita bukan hanya anak yang kulitnya putih saja, tetapi semua. Dan mau berkorban bagi kita bukan hanya anak yang rambutnya lurus saja, tetapi yang semua. Karena dia mengasihi kita semua. Dia mati, dia mengasihi dan berkorban bagi kita semua, bukan bagi satu anak tertentu saja. Jadi jangan lagi ada yang merasa, wah saya minder, jangan lagi. Karena jelas kita semua sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Ya, jadi hari ini kita belajar ya adik-adik dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan karena kita sangat berharga bagi Tuhan. Jadi jangan ada yang merasa berkecil hati, minder atau mungkin merasa diri tidak pantas. Ya, jangan sampai seperti itu karena jelas firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah anak-anak yang istimewa. Kita ini adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Jadi, percaya diri dan tetap semangat dan jadilah anak-anak yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ke Ando yang akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh mendengarkan cerita Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami jangan minder terhadap diri kami dan yakin terhadap diri kami bahwa kami adalah anak-anak yang istimewa di mata Tuhan. Bahwa dengan bukti yaitu Tuhan Yesus sudah mau mengasihi kami,
sudah mau rela berkorban bagi kami untuk memberikan hidup Tuhan Yesus bagi kami, yaitu dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan kami yang percaya, kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan bagi kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, sertai hidup kami selalu. Berkati orang tua kami, berkati semua guru-guru yang mengajar kami Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.